Saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam perkuliahan metode numerik. Kali ini kita akan membahas tentang analisis Galat. Analisis Galat ini ini rangkuman apa yang akan kita bahas hari ini segini. Dan kita seperti biasa, karena kita menggunakan buku dari Rinaldi Munir, alangkah baiknya kita baca menurut penuturan beliau. Kita bahas analisis Galat. Analisis Galat di sini ada, kita baca dulu. Menganalisis Galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil Galat, semakin teliti solusinya. Jadi karena ini metode numerik seperti yang sudah yang lalu-lalu saya jelaskan, apa sih kegunaannya metode numerik itu? Metode numerik itu kegunaannya salah satunya untuk mencari solusi dari sesuatu yang sulit dicari, seperti yang sudah dicontohkan. Dari integral, hitungan, itu sulit dicari, makanya dibutuhkan solusi yang lain, yaitu dengan menggunakan metode numerik. Tetapi metode numerik itu solusinya bukan solusi pasti atau solusi yang beneran plek sama, tetapi solusi hampiran. Jadi yang dimirip-miripin banget lah gitu. Gimana caranya biar jawabannya hampir sama, kalau bisa nggak beda gitu. Jadi sama kalau bisa ya, tapi itu sulit. Kalau misalnya untuk fungsi yang sulit seperti itu. Nah, di situ ada gap atau pemisah antara solusi sejati dengan solusi yang didapatkan dari hitungan metode numerik. Sehingga perbedaan itu yang disebut Galat. Nah, seperti itu. Masuk ke dalam Galat. Misalkan A topi atau aksen adalah nilai hampiran terhadap nilai sejatinya, yaitu A. Maka selisihnya adalah E sama dengan solusi sejati dikurangi A topi. Seperti itu. Misalkan saya beri contoh di sini. Oh, di sini sudah ada contoh ternyata. Misalnya contoh, perbesar ya, biar lebih jelas. Contoh, misalkan solusi hampirannya adalah 10 dan solusi sejatinya adalah 9,95. Maka galatnya berapa? Oke. Di sini udah ada jawabannya sih sebenarnya. Jawab. Misalnya kita menggunakan rumus yang ini. Kita ketahui bahwa solusi yang aslinya adalah 9, saya komanya pakai koma ya, bukan titik, 95. Lalu sesuai dengan rumus dikurangi dengan solusi hampirannya, yaitu 10. Didapat E sama dengan galatnya adalah 9,95 dikurangi 10 sama dengan 0,05. Oke. Di sini kita ketahui bahwa galatnya adalah 0,05. Seperti itu. Itu galat. Yaitu perbedaan antara yang solusi sejatinya yang beneran dengan solusi hampiran. Solusi yang kita hitung tadi. Seperti itu galat, perbedaan. Tetapi galat itu bentuknya juga selalu positif karena galat itu kan perbedaan. Contohnya kayak gini. Misalkan orang kalau sekarang misalnya ditanya, kalau anyer itu sebelah mananya, misalnya
Jangan Serang aja, Serang. Alun-alun itu sebelah mananya terminal? Oke. Oh, dari terminal ke arah barat. Sekarang dibalik. Kalau alun-alun itu sebelah mananya Cilegon? Ya, alun-alun Serang sebelah mananya Cilegon? Itu sebelah timurnya. Nah, maksudnya di sini adalah jaraknya kanan kiri, timur barat kan tidak searah. Masa sih jarak itu negatif gitu kan? Oh, tadi jaraknya positif, sekarang negatif gitu. Atau jarak 0 ke 1 berapa? 1 ya. Jarak 0 ke -2 ya jaraknya 2 gitu. Nah, galat itu kan jarak perbedaan. Jadi jika tanda galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan karena di situ ya konsepnya jarak sebenarnya galat itu. Jadi di sini ada galat mutlak. Oke. Galat mutlak adalah rumusnya mutlak dari galat sama dengan mutlak dari galat dari solusi sejati dengan solusi hampiran, dikurangi solusi hampiran. Tuh. Yang selanjutnya kita baca dulu. Di sini ada contoh. Ini nggak bisa ini ya. Ada contoh permasalahan seperti ini. Saya tampilkan di sini tapi saya ceritakan. Contohnya seperti ini. Jika ada sebatang kawat yang aslinya panjangnya itu 1 meter atau 100 cm. Tetapi ada siswa yang melaporkan panjang kawat itu 99 cm. Oke, sehingga galatnya itu atau perbedaannya yaitu berapa? Berarti 100 dikurangi 99, yaitu 1 cm. Oke, sini ya. Oh, ini bisa. Galatnya 1 cm karena 9 dikurangi 99, yaitu galatnya 1 meter. Ada contoh lain. Kalau misalnya misalnya di sekolah SD ya. Di sekolah SD ada anak yang suruh ngukur panjang pensil. Panjang si anak itu mengukur panjang pensilnya bilangnya 9 cm. Ternyata panjang aslinya adalah 10 cm. Seperti itu sehingga galatnya berapa? Ya galatnya 10 dikurangi 9 yaitu 1 cm. 1 cm ya. Galatnya sama antara panjang kawat yang tadi, maksudnya galat dari panjang kawat tadi dengan galat pensil. Tetapi coba dibandingkan kalau misalnya kita buat sebagai presentasi ya, kalau misalnya galatnya 1 dari 100 cm itu kan 1%. Kalau misalnya galat 1 cm dari 10 cm itu 10%. Kita ketahui itu perbedaannya sangat jauh. Makanya kita tidak tahu bahwa galat 1 cm itu maknanya bagaimana. Ternyata untuk mengetahui itu galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Nah, gagasan ini melahirkan apa yang dimaksud galat relatif. Galat relatif itu apa? Galat relatif didefinisikan sebagai ER ya. ER itu galat, R-nya relatif lah, gampangnya gitu. Sama dengan galat yang telah dihitung tadi, perbedaan antara asli dengan hitungan dibagi dengan A. A itu siapa? A adalah solusi sejatinya. Bukan solusi sejatinya atau panjang sejatinya ya. Seperti itu. Atau dalam persentase rumusnya sama tinggal belakangnya dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati.
Dengan demikian, pengukuran panjang kawat yang gar pemun saya ulangi, dengan demikian pengukuran panjang kawat mempunyai galat relatif sejati yaitu 1/100 atau 0,1. Pak, satunya dari mana? Ya tadi, yang tadi kawat itu yang panjangnya 100 senti aslinya dihitung 99, galatnya didapatkan 1. Nah, galat sejatinya 1 ini dibagi dengan solusi sejatinya yaitu 100, sehingga hasil galat relatif sejatinya adalah 1 dibagi 100, yaitu 0,01. Sedangkan pengukuran pensil yang tadi pensil panjang 10 senti dihitung jadi 9 senti, itu galatnya 1 ya, 10 dikurangi 1, dibagi solusi sejatinya 10, sehingga 1 dibagi 10 adalah 0,1. Di sini terlihat bahwa berbeda, bahwa galat yang kawat adalah 0,01, tetapi galat dari pensil adalah 0,1. Baru terlihat jelas bahwa perbedaan galatnya ya, yang satu sangat besar galatnya. Oke, selanjutnya, dalam konteks kita tidak mengetahui galat sejati. Biasanya kalau mencari itu tidak ada galat sejatinya. Jadi, untuk mendapatkan galat menggunakan cara lain, yaitu galat relatif hampiran. Pak, bedanya apa dengan galat relatif sejati? Kalau relatif sejati dibagi dengan nilai sejatinya atau jawaban yang benarnya. Nah, kalau galat relatif hampiran galatnya dibagi dengan nilai hampiran, seperti itu. Contoh, di sini ada contoh yang cukup lengkap yaitu terkait galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif. Ini galat relatif sejati, ini galat relatif hampiran. Galat relatif atau relatif sejati sama ya di sini maksudnya. Oke, kita contoh di sini. Oke. Misalkan nilai sejati sama dengan 10/3. Nilai sejatinya 10/3. Dan nilai hampirannya adalah 3,33. Yang soalnya, hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Oke, untuk mencari nilai galat, ini cukup mudah, yaitu tinggal kurangkan saja nilai sejatinya dikurangi nilai hampiran. Nilai sejatinya yaitu 10/3 dikurangi 3,33. Supaya lebih seragam, 10/3 dikurangi 333/1000. Didapatkan 1/3000. Seperti itu. Oke, kita Pak, ini dari mana? Ya ini operasi penyamaan penyebut ya, menggunakan 3.000. Oke, kita lanjut. Jadi galatnya didapat 0,000333 atau 333/1.000.000 ya. Oke, seperti itu. Sehingga galat mutlaknya, ya ini ditulis lagi, dibuat mutlak. Kalau positif tetap positif, kalau negatif kita jadi positif. Sekarang untuk mencari galat relatif, tinggal hasil yang ini, 1/3000 ini, dibagi dengan hasil atau solusi sejatinya, yaitu 10/3. Oke, 1/3000 dibagi 10/3 sama dengan 1/3000 dikali 3 per dikali 10/3. Sebentar, ini 10/3 ya, berarti 1/3000 dibagi 3/10, menghasilkan 1/1000 atau 0,0001. Itu untuk galat relatif sejati. Sekarang galat relatif hampirannya bagaimana? Ya sama,
sebagai pembilangnya sama ya maksudnya, yaitu 1/3000 dibagi hampirannya, yaitu 3,333 atau 3 janda 4/1000. Oke, hasilnya 1/1999. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nanti kita istirahat dulu untuk mau dilanjutkan lagi nanti sekitar 7:30. Ya 7:30-an. Oke, kita lanjutkan materinya. Ada di sini, galat relatif yang dihitung dengan persamaan P212 atau yang ini, galat relatif hampiran, masih mengandung kelemahan sebab E tetap membutuhkan pengetahuan nilai A. Dalam praktek, kita jarang sekali mengetahui nilai sejati atau A. Oleh karena itu, perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain, yaitu perhitungan numerik. Oke, ini masuk ke perhitungan numerik nih. Pendekatan leleran, misalnya kayak gitu. ERA dihitung dengan seperti ini. R, solusi pada saat R plus 1 dikurangi A pada saat R dibagi A pada saat R plus 1. Ini sama yang sini. Oke. Ini contohnya ada di sini. Ada. Tapi kita akan bahas nanti setelah istirahat dulu. Oke, untuk awal ini kita cukupkan di sini, nanti kita lanjutkan.